Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, perkenalkan nama saya Janurul Faizah dari PAI 3C. Akan membuat tugas presentasi media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva dengan judul zakat. Zakat, pengertian zakat menurut bahasa adalah tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, dari materi zakat, saya akan membahas selanjutnya, yaitu ada mustahik zakat dan orang yang tidak wajib menerima zakat. Ya, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina fi sabilillahi wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu alimul hakim. Nah, dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, diantaranya itu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Fakir, pengertian fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan miskin, orang yang masih mempunyai pekerjaan tetapi masih kurang untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga itu ada amil. Amil adalah orang atau badan yang mengelola zakat untuk diberikan kepada siapa saja. Jadi amil itu berhak untuk menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang memiliki niat untuk belajar di agama Allah, di agama Islam. Yang kelima ada riqab. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Ya, selanjutnya yaitu gharim. Gharim yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Jadi dia itu tidak punya harta untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Selanjutnya itu sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak untuk maksiat. Ya, selanjutnya itu orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Yang kedua, keturunan Rasul. Yang ketiga, non-muslim. Yang keempat, orang yang wajib dinafkahi. Yang di sini maksudnya yaitu orang yang wajib dinafkahi musaki, seperti istri atau anak, itu tidak berhak menerima zakat. Yang terakhir yaitu budak. Kenapa budak? Karena jika budak menerima zakat, maka tuan dari budak tersebut berhak atau wajib meminta zakat tersebut. Selanjutnya yaitu zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Secara bahasa, fitrah berarti suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, submateri dari zakat fitrah yang akan saya bahas yaitu syarat dan rukun zakat fitrah, waktu membayar zakat fitrah, dan kadar zakat fitrah. Rukun zakat fitrah. Yang pertama itu ada niat. Yang kedua, musaki.
Muzaki adalah orang yang memberikan zakat, mustahik adalah orang yang menerima zakat, dan yang keempat ada makanan pokok yang dizakatkan. Kalau misalkan di Indonesia itu berupa beras, kalau di Arab biasanya makanan pokoknya itu berupa gandum. Ya, seperti itu. Selanjutnya, syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama yaitu Islam, yang kedua ada pada bulan Ramadan. Ada pada bulan Ramadan dan ada pada waktu terbenamnya matahari. Ya, selanjutnya mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Berupa makanan pokok seperti di Indonesia beras, kalau di Arab makanan pokoknya berupa gandum, berarti zakatnya menggunakan gandum. Ya, selanjutnya waktu membayar zakat. Ada 5 waktu untuk membayar zakat. Yang pertama yaitu diperbolehkan, yang kedua yang diwajibkan, yang ketiga yang dianjurkan, yang keempat makruh, yang kelima haram. Yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang wajib yaitu ketika seseorang menjumpai bulan Ramadan, walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Jadi membayar zakat itu dari awal tanggal 1 bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, yang ketiga itu yang dianjurkan. Yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Yang keempat, makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri baru membayar zakat, itu dimakruhkan, tidak dikenakan. Yang terakhir adalah haram, waktu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Jadi setelah hari raya usai baru membayar zakat fitrah, itu diharamkan. Selanjutnya ada zakat mal. Maaf. Zakat mal. Secara bahasa, mal berarti harta. Menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Submaterinya yaitu syarat wajib, macam-macam harta yang wajib dizakati, nisab dan kadar zakat mal. Ya, syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal itu yang pertama ada muslim, baligh, berakal, harta berupa emas, perak, barang dagang, pertanian, atau peternakan dan lain-lain, mencapai nisab, mencapai khaul. Nisab adalah batas atau timbangan. Mencapai khaul, mencapai tahunan. Harta berupa lebihan. Jadi jika kita tidak mempunyai harta lebihan, tidak dipaksakan untuk membayar zakat mal. Ya. Selanjutnya itu macam-macam harta. Macam-macam harta yang dizakatkan itu ada emas dan perak. Emas itu nisabnya 94, kadar zakatnya itu 2,5%. Sedangkan perak nisabnya itu 624 gram, kadar zakatnya itu 2,5%. Hasil perdagangan itu nisabnya 94 gram emas dan kadar zakatnya itu 2,5%. Yang ketiga, binatang ternak. Binatang ternak itu berupa unta, salah satunya berupa unta. Unta itu jika memiliki 5-9 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor kambing yang berusia 2 tahun. Kalau mempunyai 10-14, nisabnya itu 2 ekor kambing yang berusia 2 tahun dan sebagainya. Selanjutnya ada sapi atau kerbau. Jika mempunyai 30-39 ekor sapi, maka zakatnya itu 1 ekor kambing yang berusia 2 tahun. Jika mempunyai 40-49 ekor sapi atau kerbau, maka nisabnya 2 ekor kambing yang berusia 2 tahun dan seterusnya. Selanjutnya ada kambing. Jika mempunyai 40-120 ekor kambing, maka nisabnya itu 1 ekor kambing yang berusia 2 tahun. Jika mempunyai 121 sampai 200 ekor kambing, maka nisabnya itu 2 ekor kambing
dengan usia 2 tahun. Selanjutnya ada barang tambang. Barang tambang itu berupa emas, marmer, timah, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nah, itu zakatnya itu 25%. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu barang temuan. Barang temuan atau harta terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Zakatnya itu 25%. Nah, yang terakhir hikmah zakat. Hikmah zakat yaitu zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan jiwa. Yang kedua, memperoleh kelebihan harta. Yang ketiga, sarana menjalin kepedulian dan silaturahmi. Yang keempat, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi kebahagiaan sesama umat muslim, dan yang terakhir membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.